Syekh Burhanuddin Ulakan. Ombak yang bersujud di Ulakan. Di pesisir Ulakan, tempat ombak datang dan pulang tanpa suara, lahir seorang anak yang kelak menjadikan laut sebagai saksi zikirnya dan pasir sebagai alas sujudnya. Namanya tak lahir dari gemuruh, namun tumbuh dari kesunyian. Syekh Burhanuddin Ulakan. Sejak kecil ia mengenal satu pelajaran utama, bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi berdiri, melainkan seberapa dalam menunduk. Ia melihat ayahnya berdoa dalam diam, ibunya sabar dalam kekurangan, dan alam mengajarkannya makna tunduk tanpa perlu banyak kata. Wahai Ulakan, engkau bukan sekadar kampung nelayan, engkau adalah rahim ilmu yang melahirkan cahaya bagi Minangkabau. Di surau kecil, Burhanuddin muda menghafal ayat demi ayat, bukan hanya di lidah, tetapi di dada. Namun hatinya tak puas pada permukaan. Ia ingin menyelam, ingin memahami makna di balik lafaz, ingin menemukan Tuhan bukan hanya dalam bacaan, tetapi dalam perasaan. Maka ia berjalan jauh, meninggalkan kampung, menyusuri rindu dan bahaya, hingga bertemu seorang guru agung, Syekh Abdur Rauf Singkel. Di sanalah ia belajar bahwa syariat adalah perahu dan hakikat adalah lautan. Tanpa perahu, engkau tenggelam. Tanpa lautan, engkau tak pernah berlayar. Hari-harinya adalah latihan jiwa. Ia menahan lapar agar tahu rasa cukup. Ia menahan bicara agar tahu nilai diam. Ia menahan diri agar tahu makna rendah hati. Ilmu masuk bukan karena cepat, tetapi karena sabar. Tahun-tahun berlalu, dan ketika gurunya berkata, "Pulanglah, negerimu menunggu." Burhanuddin menunduk. Ia pulang bukan sebagai orang besar, melainkan sebagai pelayan umat. Di Ulakan, ia mendirikan surau, bukan untuk meninggikan namanya, tetapi untuk meninggikan akhlak manusia. Ia mengajarkan tarekat, namun tidak menjauhkan dari kehidupan. Ia mengajarkan zikir, namun tidak memutus dari tanggung jawab dunia. Wahai murid-muridnya, ia berkata dengan lembut, "Jika zikirmu membuatmu sombong, itu bukan zikir. Jika ibadahmu membuatmu membenci, itu bukan jalan." Dari tangannya, lahirlah tradisi, lahirlah jalan spiritual yang berakar kuat di tanah Minangkabau. Islam tidak datang sebagai tamu, tetapi sebagai jiwa adat. Adat tidak dibuang, tetapi dimurnikan. Ia mengajarkan bahwa adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Bahwa agama tidak merusak budaya, selama budaya tunduk pada kebenaran. Disitulah dakwahnya hidup, tenang, dalam, dan bertahan. Malam-malamnya dipenuhi zikir, siangnya dipenuhi umat. Ia mendengar keluh, ia menenangkan luka, ia menasihati tanpa menghakimi. Baginya, manusia bukan untuk disalahkan, melainkan untuk dibimbing. Ketika usia menua, rambutnya memutih seperti buih ombak. Namun hatinya jernih seperti laut pagi. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, hanya meninggalkan jejak kebaikan. Saat ajal menjemput, Ulakan tidak gaduh. Ombak tetap datang dan pulang. Namun langit tahu, satu hamba yang setia telah kembali kepada Tuhannya. Kini, makamnya diziarahi, namanya disebut dalam doa, ajarannya hidup dalam pengamalan. Ia tidak meminta dikenang, namun dikenang karena ketulusan. Wahai manusia, jika engkau mencari jalan, ingatlah Syekh Burhanuddin Ulakan. Ia mengajarkan bahwa jalan kepada Tuhan tidak selalu keras dan berteriak, kadang ia lembut seperti ombak, namun tak pernah berhenti. Dan pesan terakhirnya mengalir bersama angin laut. Bersihkan hatimu sebelum sibuk menghakimi, rendahkan dirimu sebelum ingin ditinggikan, dan jadilah hamba sebelum ingin menjadi siapa-siapa.